Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini saya mau berbagi atau sharing tentang kebenaran firman Tuhan, di mana ada beberapa orang bertanya, kapan istilah Kristen itu disebutkan? Ya, saudara yang terkasih, bahkan saudara kita kaum Kedar mengatakan bahwa Kristen itu adalah karangan Rasul Paulus. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab bahwa istilah Kristen itu ada, saudara. Jadi bukan karangan Paulus, ya, bukan karangan siapa-siapa. Nah, malam hari ini kita akan berbagi atau sharing tentang kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan, kapan istilah atau nama Kristen itu disebutkan. Nah, saudara yang terkasih, saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, tunggu ya. Oke. Ya, coba saya ini. Oke, ya. Tunggu saya buka kitab online ya. Oke. Ya. Saudara, kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul. Ya. Kisah Para Rasul. Oke, kita lihat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-11. Ya. Ya, ayat yang ke-26. Oke, saya akan ini saudara. Oke. Ya. Saudara, dikatakan di sana ya, Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, saudara ya. Nah, jelas bahwa di dalam Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-26, ya, kalau kita lihat secara keseluruhannya, mulai dimulai dari ayatnya yang ke-19, bagaimana di situ Barnabas dan Saulus ya, pergi ke Antioquia untuk memberitakan firman Allah. Ya, mereka pada saat itu sebenarnya sudah ada ataupun sudah banyak orang-orang yang kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi waktu itu belum ada sebutan untuk yang namanya Kristen, saudara. Ya. Nah, ketika Petrus membaptis ya 3.000 orang, itu juga diceritakan di Kisah Para Rasul. Ya, para murid memberitakan Injil. Ya, ada banyak orang yang dibaptis ya, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Termasuk juga Rasul Paulus ya, ketika dia memberitakan firman Tuhan. Ya, Barnabas juga ya. Terus ada banyak. Ya. Nah, dalam konteks ini
Barnabas dan Saulus, ya. Di sini dikatakan bahwa mereka pergi ke Antioquia. Gitu. Di Antioquia itu sudah ada jemaat, gitu ya. Sudah ada jemaat. Artinya sudah ada orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi belum disebutkan istilah Kristen, saudara. Ya. Nah, pada ayatnya yang ke-22, kalau kita lihat pada ayatnya ke-20, saudara, ya, di sana dikatakan ayat 22, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ayat 23, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Ayat 24, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat 25, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Ayat 26, nah sini katakan. Ya, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Mengajar di sini adalah mengajar firman Tuhan, ya, mengajar kabar baik, memberitakan kabar baik. Lalu di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, saudara. Gitu. Disebut Kristen. Ya. Jadi istilah Kristen itu sudah ada gitu, pada zaman rasul-rasul, saudara. Gitu. Di Antioquia. Jadi tidak ada cerita bahwa Yesus yang mengarang Paulus, ya, maaf, Paulus yang mengarang istilah Kristen, bukan, saudara. Sebenarnya istilah Kristen itu adalah pengikut Kristus, gitu. Murid Kristus, Yesus Kristus, saudara. Gitu. Ya. Jadi ketika para rasul, ya, diberikan Roh Kudus oleh Allah itu sendiri, yang merupakan pribadi dari Allah, maka ketika para murid-murid itu kepenuhan Roh Kudus, ya, kalau istilahnya itu baptisan Yesus, ya, itu. Ketika Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan mereka, di dalam hati mereka, hidup mereka, lalu mereka dengan semangat yang berkobar-kobar, berapi-api untuk memberitakan Injil, gitu. Memberitakan kabar baik, ya, memberitakan tentang kerajaan surga, gitu. Kebenaran firman Tuhan, gitu. Yang mereka saksikan sendiri sebagai seorang murid, saudara. Ya. Sehingga pada saat itu ketika para rasul memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, ya, dan banyak orang yang bertobat, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka membentuk suatu komunitas, ya, komunitas-komunitas yang dikatakan sebagai jemaat, saudara. Tetapi waktu itu belum ada istilah Kristen, saudara. Hanya jemaat-jemaat mereka berkumpul, ya kan, memuji nama Allah, terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat para rasul. Nah, baru setelah, ya, di Antioquia itulah muncul sebutan atau nama Kristen, saudara. Ya, yang identik sebagai sebutan bagi pengikut-pengikut Kristus, ya, Yesus Kristus, saudara. Nah, itu. Atau murid-murid Kristus, ya, Yesus Kristus. Ya. Jadi tidaklah benar kalau dikatakan bahwa Paulus yang mengarang istilah nama dari Kristen, saudara. Sebenarnya Kristen itu adalah ejekan, saudara, bagi orang-orang pada saat itu, saudara. Ya, baik dari bangsa Romawi, orang Yahudi, ya, itu, saudara. Bahwa Kristen itu adalah sebuah ejekan untuk pengikut-pengikut Yesus Kristus, saudara. Kristen.
ya. Sehingga saat itu mulailah, ya, setiap jemaat itu disebut sebagai Kristen hingga saat ini, saudara. Ya, sama halnya seperti kemarin, live streaming saya kemarin, yang saya berikan judul Konsili Nikea, ya, Nisea, ya, bahwa di Konsili Nisea itu tidak ada satu peristiwa pimpinan-pimpinan gereja saat itu melantik, ya, mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan, tidak ada, saudara. Ya. Justru Yesus itu adalah Tuhan ada dalam Alkitab, Bible. Ya. Saya kemarin bagikan Yohanes 13 ayat 13, saudara. Ya. Kamu memang menyebut aku guru dan memang tepat katamu itu, karena memang akulah guru dan Tuhanmu, saudara. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, ya, di sini kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus Kristus harus punya kerinduan untuk mau belajar, menggali kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Karena itulah yang menjadi tameng dalam kehidupan iman kita untuk menyangga ataupun untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada kita, saudara. Ya. Jadi kalau pemahaman kita, pengertian kita akan kebenaran firman Tuhan kecil, ya, kalau dalam istilah itu cetek, rendah, ya, atau bahkan kita sama sekali tidak pernah memahami kebenaran firman Tuhan, yakinlah saudara, ketika ada satu pertanyaan, ya, satu hal yang diperdebatkan yang mereka ambil dari firman Tuhan untuk dipertanyakan, pasti kita tidak akan bisa menjawabnya, saudara. Makanya saya mau mengajak kepada kita semua orang Kristen, ya, umat Tuhan, murid-murid Yesus, untuk kita mau belajar dan terus belajar, saudara. Sampai kita betul-betul memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan itu, saudara. Kenapa, saudara yang terkasih? Karena satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah firman Tuhan, Alkitab, Bible, saudara. Di luar itu tidak ada kebenaran, saudara. Ya. Makanya kita harus menggali kebenaran firman Tuhan. Ada semua, saudara, di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, saudara. Lengkap, saudara. Kalau saya mau mengatakan Alkitab itu, Bible itu adalah kitab yang paling sempurna, saudara. Mulai dari penciptaan, manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Terus manusia dibuang dari Taman Eden, ya. Nuh, Abraham, lengkap, saudara. Para nabi, raja-raja, ya, hakim-hakim, sampai ketika para nabi menubuatkan akan datangnya Mesias dan digenapi dalam perjanjian baru dalam keempat kitab Injil, ya, sampai peristiwa Paskah, Jumat Agung, kebangkitan Yesus Kristus, ya, Yesus menampakkan diri, lengkap, saudara. Sampai kisah para rasul, sampai akhirnya nanti nubuat tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Mari kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, jangan malas belajar, saudara. Jangan malas belajar untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Semua ada, saudara, di dalam Alkitab. Ya. Mari saya mengajak kepada kita semua, sediakanlah waktu, ya, untuk kita mau belajar menggali kebenaran firman Tuhan, saudara. Apalagi sekarang kan sudah banyak media-media sosial, saudara. Teknologi diberikan Tuhan Allah bagi kita, ya, untuk kita manfaatkan yang positif, saudara. Untuk membangun kehidupan iman kita, ya, untuk membangun karakter kita. Apalagi sekarang di saat-saat pandemi wabah virus COVID-19 ini, saudara. Ya. Sehingga ketika ada rupa-rupa angin pengajaran yang di luar dari kebenaran firman Tuhan, kalau kita sudah memahami dan mengenal kebenaran firman Tuhan, yakinlah Bapak Ibu saudara terkasih, ya, kita akan
bisa menjawab setiap pertanyaan itu, Saudara. Setiap tuduhan itu, Saudara. Dan kita akan menjadi murid-murid Yesus yang semakin bertumbuh dan berbuah. Terima kasih saudara terkasih, disinilah saya memberikan satu sharing, pembelajaran bagi kita yang singkat ini. Mudah-mudahan ini dapat berguna di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya. Mari kita, saya katakan lagi, mari kita terus menggali kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab, saudara. Tetap semangat, salam sehat, kita bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.